Halo semuanya, saya Stephanie dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Rational Unified Process atau disingkat dengan RUP. Jadi pertama-tama ada definisi dari RUP, yaitu merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Jadi ciri utama dari metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. RUP menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML. Selanjutnya ada karakteristik dari RUP. Yang pertama adalah berulang atau iteratif. Tahap pengembangan untuk setiap produk yang diserahkan dilaksanakan secara berulang. Yang kedua ada arsitektur sentrik, yaitu menggunakan arsitektur sistem sebagai artefak utama untuk konseptualisasi, konstruksi, pengolahan, dan penyusunan sistem selama pengembangan. Selanjutnya ada use case driven, yaitu menggunakan use case sebagai artefak utama untuk menetapkan perilaku sistem yang diinginkan dan untuk mengkomunikasikan perilaku sistem tersebut kepada para stakeholder sistem. Yang keempat ada risk driven, yaitu menghilangkan ataupun mengurangi risiko-risiko yang dapat menghambat kesuksesan proyek. Selanjutnya ada arsitektur dari RUP. Jadi pada gambar ini, pada bagian horizontalnya, itu mewakili aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini ada inception, elaboration, construction, dan transition, yang mana termasuk dalam phase atau fase-fase. Kemudian pada bagian vertikal ini mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini ada workflows-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase dalam pengembangan pada RUP. Yang pertama ada permulaan atau inception. Tahapan ini fokus pada penentuan manfaat perangkat lunak yang harus dihasilkan, penetapan proses-proses bisnis atau business case, dan perencanaan proyek. Kemudian yang kedua ada pemerincian atau elaboration. Pada tahapan ini menentukan use case atau set of activities dari perangkat lunak, serta rancangan arsitekturnya. Selanjutnya yang ketiga ada konstruksi atau construction. Tahap ini untuk membangun produk perangkat lunak secara lengkap yang siap diserahkan kepada pemakai. Kemudian yang empat ada transisi atau transition. Tahap ini untuk menyerahkan perangkat lunak kepada pemakai, mengujinya di tempat pemakai, dan memperbaiki masalah yang muncul saat dan setelah pengujian. Selanjutnya ada workflows pada RUP. Yang pertama ada business modeling. Di dalamnya dibuat sebuah dokumen bisnis proses yang dipakai atau yang disebut dengan business use case. Dokumen ini menjamin stakeholder memahami kebutuhan bisnis proses yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah requirement, bertujuan untuk mendeskripsikan what atau apa yang harus dikerjakan oleh sistem serta membolehkan developer dan customer untuk menyetujui deskripsi itu. Yang ketiga ada analysis and design, bertujuan untuk menentukan how atau bagaimana merealisasikan sistem dalam tahap implementasi. Di dalamnya kita akan menemukan problem domain, juga solusi dari problem yang mungkin akan muncul dalam sistem. Kemudian yang keempat ada implementation, bertujuan untuk mengimplementasikan ataupun mentes komponen yang dihasilkan sebagai unit dan untuk mengintegrasikan hasil yang dibuat oleh masing-masing tim ke dalam executable system. Kemudian yang kelima ada tes, bertujuan untuk memeriksa interaksi antar objek penggabungan komponen dari software dengan tepat dan memeriksa apakah semua kebutuhan sudah dipenuhi dengan tepat.
Kemudian yang keenam ada deployment, menghasilkan produk rilis dengan sukses dan aktivitas mengantar software kepada end user dan membantu user memahami sistem. Yang ketujuh ada configuration and change management, yang mana menyediakan panduan untuk mengatur penyusunan software sistem, mengatasi perubahan request management, dan dapat menjadi salah satu cara untuk melaporkan suatu kerusakan. Kemudian yang kedelapan ada project management, yang menyediakan framework untuk mengatur software intensive project, panduan untuk planning, staffing, executing, dan monitoring projects, dan juga framework untuk mengatur resiko yang ada. Kemudian yang terakhir ada environment, menyediakan software development organization beserta software development environment yang dibutuhkan untuk mendukung development team. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai Rational Unified Process atau RUP. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih.